والسلام على من اتبع Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Apabila malam ini masih kau simpan kebencian di hatimu itu kepada saudaramu di SDG ini, bayangkan di hadapanmu ada Rasulullah. Apa yang kau mau sampaikan? Apa yang kau ingin ucapkan? Pembelaan apa yang kau inginkan di hadapan Nabi Muhammad SAW? Tahuilah Rasulullah pasti akan memelukmu berdua, mendamaikan kalian semuanya. Sahabat, kita datang dari Palembang, dari Lampung, dari tanah Sunda Parahyangan, dari Jawa, dari bumi Bali, Kalimantan, tanah Betawi, Majapahit, seluruh Nusantara, bahkan sampai jiran Malaysia. Tapi kita disatukan bukan oleh darah, melainkan oleh satu tujuan. Kita berbeda logat, tapi satu tekad. Kita berbeda suku, tapi kita satu arah. Kita bukan disatukan oleh organisasi, tapi oleh cinta karena ilahi dan cinta kepada sang Nabi. Maka malam ini di bawah langit yang sama dengan langit Madinah Al-Munawwarah, kita perbarui ikatan itu. Kita tutup masa lalu itu yang penuh kesalahan, yang penuh kebencian kepada saudara-saudara kita. Kita perbarui ikatan itu, ikatan persaudaraan. Persaudaraan ini bukanlah kebetulan, tapi takdir yang Allah tulis dengan cintanya. Kita bukan siapa-siapa tanpa saudara kita. Dari ukhuwah lahirlah kekuatan, dan dari ukhuwah lahirlah keberkahan, dan dari ukhuwah lahirlah kemenangan. Angkat tangan kita ke dada kita. Saya minta berdiri semuanya. Berdiri sahabat-sahabatku sekalian. Tangan kita diangkat, pegang ke dada kita masing-masing. Dengan mata menatap ke langit, kita bersama-sama berkata, yang lantang, yang tegas, inilah jiwa perjuangan kita. Syiar dalam gelap, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. SDG Camp 2025, Wayahna Hiber, satu hati, satu arah, satu gerak. Teman-teman sekalian, teman-teman bisa berangkulan satu sama lain, bisa berpegangan pundak, bisa berpegangan. Marilah kita dengarkan dan kita ikuti ikrar yang akan dibacakan oleh guru kita. Dengan menyebut nama Allah, Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. kami segenap peserta SDG Camp 2025 Kami segenap dengan sepenuh hati dengan sepenuh hati dan kesadaran iman berikrar, satu, berpegang teguh pada tali Allah, menjadikan Al-Quran
dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman langkah dan arah perjuangan kami. 2. Menjaga ukhuwah, saling menguatkan, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, serta menolak segala bentuk perpecahan dan permusuhan. 3. Menghidupkan kebersamaan, membangun sinergi dalam dakwah, pengabdian dan perjuangan menegakkan kebaikan. 4. Istiqamah dalam syiar, setia terhadap amanah dan menjaga nama baik. Syiar dalam gelap dengan akhlak mulia, dengan akhlak mulia. 5. Kami meneguhkan tekad, satu hati, satu arah, satu gerak, demi ridho Allah. Kami bersaudara karena Allah dan akan terus melangkah bersama dalam cahaya dakwah hingga akhir hayat kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labaika ya man dana lana wa hadana. Sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Saudaraku sekalian, para mujahid dalam diam, malam ini kita berkumpul bukan karena undangan manusia, tetapi karena panggilan Allah yang mempertemukan hati-hati kita. Di bawah cahaya rembulan, di bumi Allah yang mulia ini, lihatlah di sekelilingmu, wajah-wajah saudaramu. Ada yang datang dari jauh, ada yang baru dikenal malam ini. Tapi entah mengapa terasa begitu dekat, seolah kita telah lama bersama di jalan yang sama. Itulah tanda bahwa Allah telah menautkan hati-hati yang ikhlas, sebagaimana firman-Nya, wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Dan Allah lah yang mempersaudarakan hati mereka. Seandainya engkau membelanjakan seluruh harta di bumi, niscaya engkau takkan dapat mempersaudarakan mereka. Tetapi Allah lah yang mempersaudarakan mereka. Saudara-saudaraku, persaudaraan ini bukan karena darah, bukan karena kampung, tapi karena iman dan cita-cita yang sama. Untuk menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman. Sebagaimana para muhajirin yang meninggalkan rumah, harta dan keluarga, lalu disambut oleh Ansor yang membukakan pintu, membagi rumahnya,
bahkan membagi separuh hidup mereka. Mereka menangis bersama, berjuang bersama, bersujud bersama. Tidak ada kata aku di antara mereka. Yang ada hanyalah kita karena Allah. Maka malam ini, wahai saudara-saudara seperjalanan, kalian bukan lagi sekedar peserta camp. Kalian adalah ikhwah fillah, saudara seiman yang disatukan oleh tekad dan doa. Namun ingatlah saudaraku sekalian, setiap ikrar adalah amanah. Setiap janji yang terucap malam ini akan dimintai dipertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan ikrar ini hanya hangat di lisan, lalu padam esok pagi saat kita pulang ke rumah masing-masing. Jadikan malam ini awal dari perjalanan panjang, perjalanan menjaga cahaya iman, menegakkan ilmu, dan menghidupkan amal di tengah gelap dunia. Dan jika suatu hari nanti engkau semuanya merasa lelah, ingatlah wajah-wajah saudaramu malam ini. Ingatlah tangan yang bersatu memegang pundakmu malam ini di dalam ikrar ini. Dan yakinlah, Allah tidak akan meninggalkan langkah-langkah yang tulus karenanya. Dan ingatlah pundak-pundak yang kau pegang hari ini, wajah-wajah yang kau saksikan malam ini, yang mungkin nanti tidak ada di telaga haudnya Nabi Muhammad SAW, yang mungkin terjerembab di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, mana saudaraku? Ya Allah, ya Rasulullah, mana saudaraku yang berjuang bersamaku? Ingat mereka, ajak mereka melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tidakkah engkau ingin melihat wajah baginda? Tidakkah kau ingin lihat wajah yang selama ini kau sholawat padanya, wajah yang kau berjuang untuknya? Bukan bidadari, bukan istana yang megah, bukan sungai dari susu, keindahan surga, tetapi memandang wajah Allah yang selama ini kita sembah, memandang wajah Rasulullah yang selama ini kita sholawat, memandang wajah guru mulia kita Ustaz Hakim Bawazir, memandang wajah saudara-saudara kita seperjuangan. Itulah nikmatnya surga. Tidak indah surga jika engkau sendiri. Akan indah surga bila engkau bersama-sama. Akan indah surga apabila engkau kembali berpegang tangan seperti sekarang ini, bersama-sama memandang wajah Allah, wajah Rasulullah SAW. Wallahi, persaudaraan yang lahir karena Allah tidak akan terputus oleh jarak, waktu atau keadaan. Ia akan bertemu kembali di surga. Ingatkah beberapa teman kita yang sudah wafat, ya teman sekali? Korwil Depok, Korwil Bogor, mereka telah kembali dulu, kembali kepada Allah. Dan kelak juga kita akan kembali kepadanya. Kelak kita akan kembali kepadanya. Dan jangan takut, memang ada pertemuan dan perpisahan, tapi nanti di surga tidak akan ada lagi kata perpisahan. Kita akan jumpa, bukan hanya manusia, tapi seluruh sahabat-sahabatku jin muslim sekalian. Kita akan pandang wajahnya, bertemu bersamanya, berjabat tangan. Bahagia karena dulu kita berjuang bersama di wadah syiar dalam gelap ini.
bersama Pangeran Lodaya, Rahyang Jaya Dharma, dan para sahabat-sahabat muslim semua, para maung-maung muslim semuanya. Maka jagalah persaudaraan ini. Jangan hancurkan dengan kebencian. Jangan hancurkan dengan iri. Jangan hancurkan dengan dengki. Jangan hancurkan dengan kemaksiatanmu. Jangan kau hianati gurumu. Jangan kau hianati Rasulullah. Jangan kau hianati Allah. Jangan rusak impian kita bersama-sama nanti di yaumil kiamah. Sebagaimana para sahabat menjaga ukhuwah mereka, sebagaimana para pejuang menjaga barisan mereka, dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga umatnya. Semoga Allah menjadikan malam ini saksi bahwa pernah ada sekelompok pemuda, sekelompok muslim yang berikrar di bawah langit dunia, bersaudara bukan karena dunia, tapi karena ingin bersama-sama menuju surga. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berpelukan satu sama lain. Kita mendengarkan. Kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita simak bersama dan dengarkan tausiah dari gurunda kita, Ustadz Muhammad Hakim Bawajir. Kami persilakan. Shallu ala Nabi. Saya sebenarnya udah kehabisan kata-kata ini. Air mata pun sudah banyak keluar. Tapi ada satu kewajiban, saya harus tausiah ataupun tauzih pada sahabat-sahabat sekalian. Padahal apa yang telah disampaikan tadi perwakilan dari Korwil Palembang, Borneo, Denpasar, Semarang, juga Akhina Zulmi itu udah cukup luar biasa. Saya ada saran jadinya ini. Gimana langsung ditutup dengan doa? Hah? Tetap mau tausiah? Mau tausiah atau mau tahu isi? Oh, saya pulang nih. Tahu isi. Malam ini emang luar biasa ya. Ente semua nyangka gak sih apa yang akan terjadi di tadi? Enggak tuh. Iya. Panitia juga gak nyangka juga bakal seperti ini kayaknya juga. Iya. Tapi Allah memberikan takdir yang terbaik untuk keteguhan iman kita, membangun kebersamaan, persaudaraan luar biasa ini. Baiklah sahabat siar, karena juga saya juga harus satu komando dengan yang bikin rondon acara, yang bikin bukan saya itu, saya juga harus satu komando tuh. Jadi ya saya akan berikan sepatah dua patah. Iya. Tapi panitia ini pinter bener ini. Panitia kayak orang udah pengalaman. Saya dikasih air gede banyak tuh. Ini maksudnya apa coba air gede banyak begini nih? Apa biasa supaya subuh apa?
Kasih banyak bener. Padahal mas satu cangkir aja cukup lah buat tausiah 15 menit. Ini air begini 15 menit airnya banyak bener. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Biasanya kalau ngisi ceramah maulid enggak kayak begitu amat itu. Ini kenapa bisa begitu? Masya Allah. Iya, mantap nggak tadi itu? Mantap ya? Mau diulangi lagi? Jangan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wallahu alimun khabir. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam ini begitu luar biasa. Ya, luar biasa malam ini. Mudah-mudahan rentetan acara pada malam hari ini cukup meneguhkan iman kita, menebalkan iman kita. Ya. Dan semakin memantapkan langkah kita, pijakan kita untuk menjadikan syiar ini sebagai salah satu sarana kita dalam menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Salawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai suri tauladan kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli alaihi. Yang pertama ini ancungan 2 jempol nih buat panitia acara SDG Camp 2025. 2 jempol itu bisa bayangin tuh 2 jempol. Kalau boleh 4-4-nya dikasih tuh jempol. Tapi kan nggak enak juga makan jempol kaki kan. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Iya, mudah-mudahan Allah balas kebaikan kalian semua dengan balasan yang terbaik. Begitu juga kepada para pendukung acara. Iya, SDG Archery. Wah, luar biasa. Mana ketua umumnya SDG Archery Sena, luar biasa. Iya. Mudah-mudahan Allah berikan balasan dengan balasan yang terbaik dan mampu melahirkan di SDG ini pemanah-pemanah handal. Ya, luar biasa. Walaupun saya yang menang tapi itu nggak usah dipikirin lah. Nggak usah dipikirin. Juga kepada SDG Spin Club yang baru diresmikan Pak Ardan, luar biasa. Iya, dengan tim ASC-nya itu para wasit itu walaupun udah pada manula kalau ibarat waktu udah pada asar lah itu, tapi semangatnya luar biasa itu. Waduh. Iya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada mereka semua. Allah hindari dari berbagai macam bentuk penyakit dan juga Allah berikan perlindungan dan pertolongan. Luar biasa. SDG Spin Club. Itu belum kompak. Ya, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang terbaik. Walaupun juga pusat belum tentu juara. Iya, Masya Allah, luar biasa. Ya, kepada panitia semua dan juga yang nggak kalah luar biasanya itu semua korwil hadir. Iya, 28 korwil hadir semua. Coba sebut korwil mana yang nggak hadir? Ada nggak? Ada nggak di korwil mana yang nggak hadir? Hadir semua. Dari ujung barat sampai ujung timur sampai ujung utara. Syukur alhamdulillah Allah berikan kemampuan dan kesempatan untuk dapat menghadiri kegiatan SDG Camp di Kampung Turis Loji Kabupaten Karawang. Pesertanya sampai 720 orang. Luar biasa. Itu yang kelihatan. Iya. Itu yang kelihatan. Belum yang ngumpet. Ya, Masya Allah. Dengan satu slogan kita, wayahna hidupkan kebersamaan. Insyaallah, jazakumullah khairan jazai kepada semua korwil yang hadir dan menyambut kesempatan baik ini. Karena memang program SDG Camp itu hanya kita lakukan setahun sekali di tiap bulan November. Tahun kemarin itu kalau nggak salah di tanggal 3 dan 4 November. Iya. Dan insya Allah mudah-mudahan juga Allah berikan kesempatan kita untuk melaksanakan SDG Camp di tahun depan nanti. Iya, dengan kehadiran yang
lebih banyak dari yang sekarang. Dan saya berharap juga mudah-mudahan acara kita ini banyak membawa manfaat lah kepada kita semua ya. Iya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh iya lupa buat kru pusat. Ucapan terima kasih juga terutama tim kameramen kita nih. Luar biasa tim kameramen. Ya. Terutama Pak Haji Bon yang datang dari Jogja itu bisa bayangin. Jogja datang, iya, nanti bisa bayangin itu beliau menyempatkan waktu kesempatan, walaupun cuma duduk doang, tapi luar biasa. Kalau duduk di sono juga mungkin tempat duduknya lebih enak dari saya, lihat kayu semua tuh. Tapi kenapa beliau bisa sampai datang ke tempat ini, ikut berkumpul, bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi? Karena beliau sadar banyak fadilah dari silaturahmi itu sendiri. Betul Pak Haji? Bukan betul. So kok nggak betul lah? Awas aja. Ini luar biasa. Iya. Kru SDG yang selalu menemani syiar saya, Didi Wahyudi. Iya. Semoga Allah teguhkan iman Islamnya dan Allah limpahkan keberkahan dalam kehidupannya. Allah berikan dan Allah bukakan seluas-luasnya pintu rizki, baik kesehatan, kesempatan, waktu luang dan lain sebagainya, agar selalu bisa dan mampu untuk selalu mendampingi dalam bersyiar. Juga kepada Fahlepi ya, walaupun jarang juga ikut sebenarnya, tapi kalau dia ikut itu cukup memberikan warna dalam kru pusat gitu. Benar. Hah? Ya Vie, makasih banyak ya. Dalam kesibukan ente itu ente masih mau ikut bersiar, padahal gajinya itu udah gede benar itu. Ya, iya, tapi tetap dia itu mengorbankan, kadang Sabtu pulang Minggu, Senin harus kerja lagi. Demi apa? Demi syiar. Iya. Demi syiar, betul gak Fi? Seperti itu. Jadi saya berharap semuanya yang hadir di sini yang ikut membantu terlaksananya SDG Camp 2025 ini, Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Termasuk para donatur kita ini. Ini luar biasa juga donatur semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahkan usahanya itu. Allah langgengkan dan terus membawa rizki yang penuh dengan keberkahan. Baiklah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayaknya sudah cukup 1 jam ini. Cukup. Iya. Hiber hidupkan kebersamaan. Itu topik kita itu. Ya, tema kita. Kenapa kebersamaan itu harus dihidupkan? Ada yang tahu nggak? Kenapa kebersamaan itu harus dihidupkan? Atau kenapa kita harus selalu sama-sama? Hah? Ukhuwah Islamiyah dalam Islam adalah satu kewajiban. Ya, ente nggak bisa masuk surga sendiri itu. Bisa nggak masuk surga sendiri? Nggak bisa. Kita masuk surga itu butuh orang lain. Ente punya duit seberapa pun banyaknya, kalau nggak ada fakir miskin, kemana ente mau sedekah tuh? Kemana coba? Akhir zaman nanti akan seperti itu kondisinya. Menurut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang sedekah itu susah. Mas, saya mau sedekah nih. Wah, maaf Pak, duit saya juga nggak kehitung. Bingung mereka, sulit membuat kebaikan. Di akhir zaman nanti, di masa Nabi Isa, Allah turunkan ke muka bumi, Allah berikan kemakmuran di bumi. Allah curahkan keberkahan baik dari langit dan dari bumi, sampai-sampai orang bergelimang harta. Kita butuh orang lain. Gak bisa kita masuk surga sendiri. Apalagi
Islam sebagai pedoman hidup kita, jalan hidup kita udah mengajarkan itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Itu kerjaan setan tuh kalau bercerai-berai. Setan paling demen itu, mengadu domba, provokator, saling membenci dengan segala macam cara agar apa? Kebersamaan itu hilang dan lenyap di tengah umat ini. Nah, kita jangan mudah diadu domba. Iya. Ketua Korwil salah dikit, ngomonginnya main-main. Itu Soleh contohnya tuh. Dia makan nambah aja diomongin sama anggota yang lain. Orang tuh nggak boleh salah dikit. Ngomongin. Wah, langsung WA bikin status. Kan begitu karena kerjaan orang zaman sekarang nih. SDG mah nggak ada kan begitu kan? Yang ngambek bikin status. Ya anak KPG aja ente. Iya. Jadi seolah-olah orang lain tidak boleh melakukan kesalahan. Bahkan ketua tuh nggak boleh salah. Jadi ketua wajib sempurna. Iya. Nek kasih tahu sama ente semua. Kalau kita merasa diri kita nggak sempurna, jangan mengharapkan kesempurnaan dari orang lain. Kecuali ente merasa diri ente sempurna, baru ente cap orang nggak boleh punya salah sedikit pun. Kita sebagai umat Nabi maafin aja udah, nggak usah diambil hati. Iya. Biasa bagi kesalahan bagi manusia biasa. Nabi aja pernah ngomong kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam tuh pasti melakukan kesalahan. Allah aja paham sebagai pemilik kita itu. Ya. Tapi aneh ngomong begini jangan ketua Korwil jadinya sembrono, salah. Oh kata Abah kalau salah juga nggak diwajarin, jangan itu ada jitak itu kalau salah. Wal afina anin nas, saling memaafkan, memberi maaf kepada manusia karena itu salah satu tanda hamba Allah yang bertakwa. Ini salah dikit, wah putus persaudaraan. Wah, bayangin itu langsung live group keluar, cuy. Iya. Ngambek. Sifat seperti ini menjadi bibit perpecahan. Maka ingat tuh pesanannya, kalau kita merasa diri kita nggak sempurna, jangan mengharapkan kesempurnaan dari orang lain. Kita juga kadang melakukan kesalahan, cuman kita nggak sadar, kita nggak tahu. Iya. Kita harus bisa itu saling memahami, karena kalau kita sudah terprovokasi yang namanya syaitan, waduh, amal baik itu yang jadi taruhan nih. Hari baru lihat ini. Amal baik itu jadi taruhan. Nah, ane kasih tahu ke ente rahasia setan nih, ane kasih tahu sama ente. Setan tuh punya rahasia, bener. Nah, ane kasih tahu sama ente. Mau nggak dikasih tahu? Mau tahu rahasia setan? Tapi jangan ditiru. Setan loh, pengennya kita bermaksiat kepada Allah. Tuh kemauan setan nomor 1. Kalau perlu kita dijadiin sebagai hambanya yang ingkar kepadanya, nggak nyembah kepada Allah, nggak melaksanakan kewajiban, nggak menyebarkan kebaikan. Tuh setan maunya yang pertama tuh itu.
Tapi ketika setan berhadapan dengan Fahlevi, ternyata dikuat imannya. Digoda dengan berbagai macam godaan, tetap kuat. Panglima Cemen namanya juga kan, kuat sih. Dibujuk rayu sedemikian rupa, tetap kokoh iman. Udah buat habis ente nyumbang sama SDG. Sayang tuh duit ente kerja dari pagi sampai sore, kadang ketemu pagi lagi, duitnya dikasih ke SDG buat bikin kegiatan ini, buat infak ini, buat ini. Mendingan ente kumpulin. Tapi karena Levi ini imannya ini Allah kasih anugerah kekuatan yang luar biasa, tetap dia infak. Iya, ini contoh. Maaf ya, ini contoh. Contoh. Maaf. Ya Vi, ini contoh ya Vi. Contoh seperti ini. Sehingga Levi dikenal sebagai hamba Allah yang dermawan dia. Nggak boleh lihat masjid renovasi. Langsung telepon Wahana Baja, Wahana kirim tuh Pak besi. Ini ada pembangunan masjid. Mana Wahana Baja? Kenapa itu Sul? Seperti itu. Dermawan dia, nggak boleh ngeliat orang susah. Kata setan, waduh mati rabit nih. Nih kebetulan setannya orang Betawi. Mati rabit nih. Susah deh gue goda si Levi nih. Udah digoda sedemikian rupa, tetap dia kokoh dengan pendiriannya. Tetap dia istiqomah dengan kebaikan-kebaikannya. Mati rabit. Ente tahu nggak istilah mati rabit? Hah? Orang Betawi tahu nggak mati rabit? Gimana orang Betawi? Dulu waktu film Binyamin sama Mansur, apa? Nggak ada yang paham ya mati rabit. Mati rabit apa ya bahasa gitu deh. Ya kacau deh. Pokoknya gimana lah ininya tuh, dianya itu kecewa betul gitu. Nggak mampu untuk menggoda Levi karena dia tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Terus terang aja setan nggak akan putus asa. Iya, kadang nih kita suka malu sama setan tuh di situ. Dia getol sekali. Kalau kita proyek hilang dikit putus asa. Waduh, liau deh. Kalau di depan mata, udah di dalam genggaman, itu udah putus asa. Bentar-bentar putus asa, bentar-bentar asa diputus. Setan nggak seperti itu. Makanya jangan sampai kalah sama setan. Tetap setan semangat untuk menghancurkan atau menggelincirkan Levi. Dengan cara apa? Tahu nggak? Dibisikin ke Levi. Tiba-tiba dibikin sebuah atau dibuatlah satu perkara. Taruhlah Levi sebagai tokoh masyarakat di satu kampung. Contoh ini, ya contoh masyarakat di satu tuh diadu domba. Iya, domba adu domba. Sehingga karena ya namanya juga Levi manusia, ada salah, ada kurangnya, ada kelalaiannya, mulai disebut kebaikan-kebaikan. Wah itu tahu kalau nggak aneh yang bangun tuh masjid, nggak akan semegah itu. Ini jalan kalau nggak aneh sumbang, masih jalanan berbatu. Ini SDG kalau nggak aneh support, ya. Nggak jalan kegiatan-kegiatan. Disebut kebaikan-kebaikannya. Inilah perangkap syaitan. Kalau dia tidak mampu untuk menolak kebaikan kita, dia akan menghancurkan kebaikan kita dengan berbagai macam bisikan. Makanya ente udah beramal jangan sombong.
Belum tentu amal kita itu abadi, bisa aja lenyap, bisa aja nguap. Ketika apa? Ketika allazina yuraun, kita beramal, berbuat baik karena ingin dipandang oleh seseorang, ingin dilihat. Mentang-mentang punya anak gadis bening, wah, kalau lewat depan rumahnya bawa tasbih, ditunjukkan kebaikan-kebaikan kita agar apa? Agar mendapatkan penilaian dari manusia. Makanya kan kita nggak boleh ngecilin orang kan di situ. Perintah Nabi kan gitu, kita nggak boleh ngecilin orang dan juga nggak boleh membesarkan diri kita. Karena dua-duanya memiliki efek yang negatif. Ketika kita mengecilkan orang, kita menjadi hamba Allah yang takabur, hamba Allah yang sombong, mengecilkan orang, menganggap remeh seseorang, baik dari status sosialnya, dari ekonominya, dari tingkat jabatan, kita remehkan. Takabur, batarul haq wa ghamtun nas, senantiasa merendahkan manusia, sehingga muncullah sifat ujub, bangga terhadap diri kita. Hidup dunia bikin slow aja, gak usah terlalu diudak-udak. Iya, slow aja, kita jalanin aja hidup sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Udah. Makanya sebenarnya hidup itu simple. Islam memberikan satu rumusan itu. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan hambaku yang beriman, kata Allah. Orang-orang mukmin itu sangat menakjubkan urusannya itu. Apa kata Nabi? Apa yang membuat seorang mukmin begitu menakjubkan? Ketika Allah berikan nikmat, dia bersyukur, dan ketika Allah sempitkan dia bersabar. Simpel kan hidup, sabar sama syukur doang. Ente dapat duit, ente bersyukur. Ente nggak dapat duit, ya sabar. Itu kenapa diambil pusing, ya kan? Nikmat dan sabar. Apalagi ketika kita berada dalam satu wadah syiar, ini yang pengen ngancurin itu luar biasa tuh. Bukan makhluk lokal yang datang, import aja pada datang. Aneh kasih tahu ente, import tuh, made in Amerika malah. Pada datang ke sini dalam rangka apa? Ini menghancurkan syiar ini. Luar biasa makanya. Itu kalau alam kita mungkin udah perang dunia keberapa kali itu. Dan kalau tidak bisa secara kasar, dia akan secara halus. Ditebarkanlah kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Wah, ini kok SDG makin lama kok makin kuat ya. Bingung tuh setan tuh, apalagi sejak apa namanya kegiatan SDG Camp 2025 kok SDG semakin kompak, semakin bersama. Wah, kebakaran jenggot, dan akan berusaha selalu mengadu domba, sehingga muncullah pertikaian yang akan melahirkan perpecahan. Makanya ketua Korwil ini nomor satu nih, amanah saya nih, jaga ente sebagai ketua harus mampu tuh menjadi nahkoda yang baik. Iya, menjadi nahkoda yang baik. Karena saya yakin nih yang udah senior, arti seniornya telah ikut SDG, gabung di Korwil 5 tahun yang lalu, udah cukup paham lah kondisi Korwil tuh kayak gimana tuh. Iya kan? Betul nggak? Udah tahu tuh, paham. Nah, Korwil-korwil yang baru harus belajar ke mereka bagaimana caranya mampu untuk menghadapi situasi-situasi sulit ketika fitnah melanda, adu domba menerpa. Bisa belajar dan bisa nanya langsung ke Didik. Ya, makanya ketua Korwil saya ingatkan, kalau ada satu hal yang terjadi di Korwil, saya bukan nggak mau dengerin curhatan ente semua, bukan. Nih,
Cuman koridornya itu ente harus ke didik sebagai ketua SDG. Ini mentang-mentang punya nomor aneh lah, saya bah mau curhat dikit dong bah. Iya, aneh mau nggak tanggepin gimana? Mau ditanggepin juga nggak enak sama Didi kan? Seharusnya kan Didi ini tanggung jawabnya. Kenapa lapornya ke aneh? Kecuali para pembina Korwil. Kan Korwil punya pembina tuh. Kalau ada apa-apa boleh curhat langsung. Saya sebagai ketua umum pembina, sebagai ketua pembina umum, sebagai ketua umum pembina, gitu. Koridornya begitu. Apalagi ada ART kan sekarang kan. Wah itu harus dipelajari tuh ketua Korwil. Saya mah gak akan nyebut nama, gak nyebut Korwil juga. Ya mana? Aneh gak akan nyebut teman. Jadi kok wow ini pengen tahu aja nggak akan nyebut. Jadi walaupun ya ada gonjang-ganjing di Korwil, lapor ke Didi sebagai ketua. Nanti Didi kalau nggak mampu atau dia biasanya minta pertimbangan atau masukan, bah Korwil A lagi ada gonjang-ganjing bla bla bla. Apa yang harus diarahkan, apa yang harus dilakukan, baru ada kasih tahu gini di bla 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 bla. Kan enak begitu, ya kan? Seperti itu. Jadi ketua Korwil yang tadi udah dilantik tuh kalau ada apa-apa menyangkut itu, ada 2 orang yang bisa diajak untuk komunikasi. Yang pertama ketua umum SDG dan yang kedua pembina Korwil itu sendiri. Seperti itu. Mulai malam ini kita sama-sama eratkan, tadi kita udah berikrar, kita udah sampai berlinang air mata bagaimana pentingnya Islam dalam kebersamaan itu sendiri. Kita udah paham semua itu. Makanya ketika ada orang-orang yang mengajak kita ribut, adu domba, fitnah mulai melanda, ingat nih malam ini SDG Camp 2025. Iya, ente tahu nggak pembina Korwil Karawang? Ahmad Dhani. Iya, ente pandang wajahnya itu. Yo, kalau lagi kesel mah temen, pandang wajahnya Ahmad Dhani. Ente ingat deh momen tadi tuh, ingat. Karena itulah yang akan yang akan menetapkan itu, yang akan membuat SDG ini semakin kuat, dakwah kita semakin meluas, yang akhirnya kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan yang telah Allah janjikan. Ingat Allah pernah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian min zakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan juga perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku. Ini kan kalau dikumpulin 28 Korwil sukunya banyak bener tuh, ya kan? Ada Jawa, Sunda, ada Bali, Kalimantan, Borneo, terus Sumatera, banyak sukunya. Dalam rangka apa? Lita'arofu, saling mengenal. Makanya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Allah nggak ngeliat sukunya. Ya tahu nggak suku? Kaki. Itu bahasa Sunda ya, suku ya? Allah nggak lihat sukunya, bentang-bentang ente Sunda lantas saya mau, ayo Sunda surga duluan, nggak ada. Iya. Atau Jawa mendapatkan prioritas utama, nggak juga. Atau bangsa Melayu dapat prioritas, enggak juga. Yang Allah tekankan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah karena takwanya, bukan karena suku, bukan karena wajah, bukan karena warna kulit,
bukan karena gelar jabatan, status sosial, bukan, karena takwanya. Seberapa banyak dia mampu untuk membangun kekuatan ketaatan kepada Allah. Makanya hamba Allah yang bertakwa itu di dalam firman-Nya itu memiliki beberapa ciri-ciri. Apa ciri yang pertama? Hamba Allah yang bertakwa, wa anfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang takwa itu kalau sedekah nggak nunggu waktu dia kaya, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Bagi orang yang bertakwa, dia akan tetap bersedekah. Nilainya tergantung dari kemampuan. Iya. Karena kalau kita bilang sedekah, infak itu nggak berbicara nilai, tapi berbicara kemampuan kita. Mampunya 1000 ya 1000, mampunya 10 ya 10. Tapi bagi mereka yang bertakwa, sudah bersemayam di dalam hatinya, fisarra wa dharra, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, dia tetap istiqamah dalam mengeluarkan infak sedekah. Di antara yang kedua adalah hamba Allah yang bertakwa yang senantiasa menahan amarah. Wah, ini luar biasa nih orang yang mampu menahan amarah. Iya, luar biasa. Dan itu salah satu tanda atau ciri hamba Allah yang bertakwa. Dia mampu mengendalikan emosi, mampu mengendalikan api yang ada di dalam dirinya. Marahnya hanya untuk dalam maksud menegakkan kebenaran, baru dia marah. Wal afina 'anin nas, senantiasa memaafkan kesalahan manusia. Itu diantaranya hamba-hamba Allah yang bertakwa. Makanya saya kepengen benar momen pada malam hari ini tuh kita ingat betul-betul dan kita tancapkan ke dalam hati kita. Wayahna berhidupkan kebersamaan. Betapa indahnya ketika Allah kumpulkan kita di dalam surga Jannatun Na'im. Betapa indahnya kita hidup bersama di surga dengan sahabat-sahabat saudara kita yang seperjuangan dulu. Makanya kita harus saling cari tuh. Banyak tuh orang ngomong kayak tadi tuh Korwilman itu Borneo, Pak Ustadz saya minta tolong kalau nanti Pak Ustadz di akhirat masuk surga cari saya Pak Ustadz. Kalau saya di neraka panggil, boro-boro aneh masuk surga. Aneh aja lagi berjuang menuju surga. Aneh pribadi masih berjuang mendapatkan surga. Ente udah cap aneh masuk surga. Jangan begitu. Kita sama-sama berjuang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Boleh jadi murid aneh yang masuk surga duluan, aneh malah depanan. Terbalik ya? Maksudnya dia bisa jadi dia depanan, aneh duluan. Sama aja, muter-muter itu. Maunya tuh aneh kita bareng-bareng tuh rombongan di Siratul Mustaqim, kita bareng semua jalan. Kita ke Telaga Kausarnya Nabi kita bareng, pengennya begitu. Kita udah janjian Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz nanti di surga saya di neraka panggil. Begitu kenyataannya dia duluan di surga. Apa ya Johan, mau nggak ente manggil aneh di neraka? Siapa yang mau manggil aneh di neraka? Ente yakin masuk surga? Tapi bagi mereka yang telah Allah masukkan ke dalam surganya ada syafaat 70 orang. Dia boleh panggil itu. Ada beberapa riwayat yang menceritakan satu kejadian nanti akan terjadi. Karena ini nubuahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada satu ketika seseorang yang bersahabat selama di dunia, berjuang bersama, dakwah bersama, belajar bersama. Ketika di akhirat dia mencari itu saudaranya itu, sahabatnya di dunia, dan ternyata nggak ada. Dia sendiri nggak menyadari, wong kita berjuang bersama kok. Logikanya saya masuk surga, dia juga masuk surga, makanya dia nyari. Nanya ke RT 3 nggak ada, nanya ke RT 5 nggak ada juga. Sehingga dia bertanya kepada Allah, ya Allah, di manakah si fulan yang dulu kami berjuang bersama-sama, berdakwah bersama-sama, belajar bersama-sama? Di manakah si fulan ya Allah? Lantas Allah memberikan satu gambaran, si fulan lagi digodok di neraka. Sehingga sahabatnya ini nggak tega. Karena apa? Teringat perjuangan selama di dunia. Dan perjuangan itu bukan perjuangan yang mudah. Sehingga dia meminta kepada Allah, ya Allah, dengan mengharap keagungan-Mu, masukkanlah sahabatku ke dalam surga. Lantas Allah berfirman kepada malaikat Malik, wahai Malik, cek nih orang, kalau di dalam hatinya ada kalimat Allah, ada keimanan, walaupun seberat zarrah, keluarkan dari surga dan pertemukan dengan sahabat. Inti bisa bayangin tuh, selama ada iman di dalam diri kita, ada tauhidnya di dalam hati kita, walaupun kecil, makanya hati-hati dengan dosa syirik, akan menghapus keimanan kita kepada Allah. Allah akan masukkan itu bersama-sama, dan kita berharap kebersamaan kita di dunia berlanjut kepada kebersamaan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus seperti itu. Makanya apapun yang kita hadapi dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah perjuangan itu, kita harus mampu untuk melewatinya secara bersama-sama. Ingat, serigala itu selalu memantau domba yang keluar dari gerombolan, diincar sama serigala. Tapi kalau kita selalu bersama-sama, insya Allah akan menggetarkan musuh-musuh kita. Karena kita akan lemah kalau kita bercerai-berai. Kalau kita bertengkar, benci sana, benci sini, curiga sana, curiga sini, akan memudahkan setan dalam menghasut diri kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungi kita dari sifat-sifat tersebut, dijauhi dari segala macam hal-hal yang menjadi penyebab pecahnya antara diri kita dengan saudara kita dan sahabat kita. Baiklah sahabat Syiar, karena udah terlalu malam ini tuh, dan saya sangat mengapresiasi kepada sahabat semua yang ikut berpartisipasi, baik dalam archery ataupun dari pingpongnya atau tenis meja. Dan insya Allah di tahun depan 2026 kita akan lebih perhatian kepada dua cabang olahraga ini. Dan kenapa saya menjadikan pingpong masuk ke dalam sport di SDG? Karena saya kepengen tenis meja ini sebagai sarana syiar kita. Iya, sarana syiar. Itu saya beberapa kali main dulu itu ke klub-klub gitu, atau lagi tanding bareng dan lain sebagainya. Waduh, kehidupan orang pingpong di Jakarta itu luar biasa. Iya, minimal ucapannya itu kasar. Begitu bola keluar, wah, semua dicaci maki. Ada yang begitu. Makanya kita mencoba untuk masuk ke dalam ranah itu. Untuk apa? Untuk bersyiar. Selain kita juga memanfaatkan sebagai salah satu bentuk pencegahan kita dari datangnya berbagai macam penyakit.
Sebagainya setiap anggota Korwil yang masuk nanti ke dalam grup SDG Spin Club di Korwil masing-masing, kita akan coba kembangkan. Kita akan coba kembangkan, dan ini komitmen saya secara pribadi seperti itu. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat juga yang memang nggak ikut archery bisa ikut Spin Club, nggak ikut Spin Club bisa ikut archery, atau ikut kedua-duanya nggak apa-apa. Iya, karena apa? Kita perlu pemicu untuk ketemu, silaturahmi itu perlu seperti itu. Kalau nggak ada pemicunya kita mau silaturahmi itu bingung. Mau ke rumah A, mau ngapain ke rumah A? Ngopi, mana ngopi, merokok, main HP masing-masing, ngobrolnya di WA lagi, apa orang di depan, nggak ada kerjaan. Tapi kalau kita ada apa namanya pingpong, tenis meja, itu bisa jadi sarana. Korwil Bogor itu mantep. Kemarin saya dapat laporan, jadi sebagian korwil ini banyak yang datang di ASC sementara kita latihannya itu Ardan Sport Center. Ada beberapa korwil yang lagi main gitu. Terus ada Pak Fajar yang lagi ngajar ngaji. Itu bisa bayangin tuh. Mumpung ketemu. Sambil main pingpong nunggu giliran dia latihan, dia tanding, belajar ngaji, baca Iqra. Itu bisa bayangin tuh satu peluang kebaikan di situ. Karena apa nih, kadang nih kalau kita kumpul yuk ngaji yuk. Wah, alasannya ada aja tuh. Ada yang bilang, aduh perut saya pusing, kepala saya mual. Ada alasan kayak begitu. Namanya juga orang ngebohong, ya kan? Ada aja. Tapi kalau dia senang pingpong, kita pancing dengan itu. Main tenis meja, kumpul, ngopi, ayo buka-buka yuk kita baca. Itu udah bisa ngaji dan lain sebagainya. Maka bisa bersinergi itu nanti tuh divisi dakwah dengan divisi olahraganya. Jadi kita mencoba memanfaatkan ketika ketemu dengan seperti itu. Kadang kalau saya latihan di Bogor setiap hari Selasa ada tanya jawab agama gitu. Walaupun gak selalu ada seperti itu, tapi hal itu begitu ada, betul-betul saya manfaatkan bagi orang yang memang haus ilmu, haus pengetahuan. Tanya, insya Allah ini gak pelit sama ilmu. Ente tanya apaan aja, aneh insya Allah kalau bisa jawab, ada jawab. Seperti itu, karena itu kewajiban orang yang punya ilmu. Dia harus memberikan ilmunya itu. Seperti itu. Jadi bisa menjadi satu sarana syiar kita. Ada satu pemicu yang bisa kita kumpul bareng, dan disitulah kita bisa bangun berbagai macam kegiatan. Ya, mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah mudahkan kita dalam memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Potensi apapun yang memang mendatangkan manfaat dan kebaikan, insya Allah akan kita akomodir. Seperti itu. Ya, baiklah sahabat syiar, karena sudah 1 jam. Ini sudah mau jam 1. Saya tutup dulu acara tausiah ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa saling memahami, bisa saling menjaga kebersamaan ini, sehingga kebersamaan ini tidak hanya kita rasakan selama hidup di dunia, tapi bisa berlanjut dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa bersama, saya izin Abah dan para sahabat syiar hadiah Fatihah untuk para saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Liridhoillah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah,
Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya ighfir lana dhunubana ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ighfir lana ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma salimna, salimna ya Allah. Salimna fi tariqatin syiar dalam gelap ya Allah. Allahumma salimna ya Allah. Salimna ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, duhai Tuhan yang telah menyatukan hati kami dalam iman, yang telah mempertemukan langkah kami dalam dakwah, yang telah meneguhkan tekad kami dalam perjuangan ini. Malam ini ya Allah, malam ini kami menghimpun bukan karena harta, bukan karena nama, bukan karena jabatan ya Allah, tapi karena cinta kepadamu ya Allah. Kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Kami berjuang karena Engkau ya Allah. Dan kami berharap ridho-Mu di setiap langkah-langkah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah persaudaraan ini sekuat persaudaraan para muhajirin dan ansor. Jadikanlah hati kami seperti hati mereka yang saling memberi tanpa pamrih, yang saling menolong tanpa hitung-hitung. Tumbuhkan dalam dada kami ya Allah, tumbuhkan dalam dada kami rasa saling percaya, saling memaafkan, saling menutupi aib, saling peduli, saling membantu, saling menuntun menuju surga dan cahaya-Mu ya Allah. Ya Allah, Allah, ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, salimna ya Allah, salimna ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara malam ini, malam kebersamaan, sudah kita laksanakan bersama-sama. Sebelum saya tutup, dari panitia kami mohon maaf atas segala kesalahan dan segala kekurangan. Dan ada sedikit pantun dari panitia. Belum. Jalan-jalan ke kota hujan, jangan lupa membawa bekal. Di SDG Camp kita hidupkan kebersamaan, kenangan indah yang tak akan lekang. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, SDG Camp 2025 ini sungguh sangat luar biasa. Saya sendiri sangat salut dengan panitia dari Korwil Karawang yang bisa sampai dengan saat ini menyusun semuanya dengan rapih. Kita Korwil Bekasi, terima kasih udah diundang ke sini dan alhamdulillah fasilitasnya mantap, ajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah terucap namamu, syiar dalam gelap penerang gulita. Dalam keheningan malam yang sunyi, terukir kebesaranmu dalam hati. Ilmu yang dipelajari, iman yang tumbuh, amal yang diamalkan, tanda kesungguhan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan,
والسلام على من اتبع Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.